kebiasaan bohong para konten kreator. Betul, betul. Wah, ini sensitif banget. Iya, ini ada sensitif nih. Nah, di China sekarang itu udah dibatasin, Har. Oke. Jadi aturan untuk influencer ini lumayan ketat. Terutama itu soal flexing. Intinya di konten ini kita itu susah bedakan mana yang benar mana yang enggak. Kita itu juga punya kecenderungan suka sesuatu yang wah, bukan yang biasa-biasa aja. Kita kan pengen lihat orang yang 2 tahun bisa beli mobil 10 miliar atau apa gitu loh. Kita kan nggak pengen lihat orang yang 20 tahun Akhirnya bisa beli cicil rumah gitu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Zaman sekarang tentu salah satu caranya untuk self branding ya kita bikin konten. Iya, betul. Lalu ya harapannya ya dengan bikin konten entah YouTube, Instagram, TikTok, harapannya ya bisa naik. Bener. Akhirnya bisa makin dikenal gitu. Akhirnya ada peluang dan lain-lain. Cuman untuk orang dapetin viral ini, iya, caranya ini banyak yang enggak nih. Betul. Aneh-aneh gitu loh. Betul. Mungkin yang enggak sepantasnya pun dihajar aja gitu. Iya. Kayak dulu ingat gak ada yang bikin kasih makanan pura-pura ke orang tapi ternyata sampah gitu. Iya. Pernah kayak gitu ataupun masih banyak lah. Iya. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas sebenarnya kebiasaan bohong para konten kreator. Betul. Wah, ini sensitif banget. Iya, ini ada sensitif nih. Tapi kita pernah bohong gak sih kita? Ya ada lah ya gitu. Ya kita juga bukan orang suci juga. Iyalah. Ya tapi yang kita gak bohongnya keterlaluan. Gak bohong kayak gimana? Tipis-tipis aja. Tipis-tipis lah. Iya. Nah, jadi kita pengen bahas kenapa sebenarnya mungkin fenomena ini juga ada efek buruknya juga nih untuk industri ya influencer, lalu Betul. juga untuk tapi ya gak bisa dipungkiri juga, gak bisa dihindari gitu loh. Pasti ada aja. Nah, di China sekarang itu udah dibatasin, Har. Oke. Jadi aturan untuk influencer ini lumayan ketat. Terutama itu soal flexing. Betul. Jadi nggak boleh pamer harta katanya. Jadi kayak misal konten-konten yang sok kaya lah, duit Ya, gitu, ya. mobil mewah itu nggak boleh. Nah, itu bakal di take down atau mungkin nggak bisa viral lagi nih orang. Iya. Nah, karena di sana kan ya pasti dikontrol habis sama pemerintahan. Nah, menurut lu gimana soal fenomena mungkin kebiasaan konten kreator yang penting viral gitu? Sebenarnya begini ya, namanya manusia itu kan semua punya prinsipnya masing-masing. Ya. Ada orang yang berpikir, gue bohong nggak apa-apa, Yang penting gue dapat ya. Ada orang berpikir, gue bohong nggak apa-apa, yang pentingnya gue nggak merugikan. Ya. Yang menentukan merugikan enggak kan bukan lu, maksudnya masyarakat gitu kan, susah ngomong gitu. Terus juga memang masyarakat kita suka konsumsinya juga yang kayak gitu. Ya lu kasih yang edukasi kayak gini nih. Wah ini Mungkin view-nya nggak akan sekenceng orang yang bikin prank. betul. Ataupun orang yang kemarin itu lagi ada satu kasus lumayan viral ya. Kapan? Itu orang taruh duit buat ditemuin di jalan, terus ternyata duitnya itu dia ambil sendiri. Tahu gak? Yang orang sekarang konten banyak lah yang viral itu orang taruh duit di jalan, dia kasih shoot nih lokasinya, terus suruh siapa aja boleh dicari ini duit. Treasure hunt. Padahal dia sendiri udah ambil. Dia sendiri udah ambil gitu. Adalah salah satu, tapi kebenarannya ya disanggah sih sama yang punya. Dia bilang wah itu cuma fitnah apa segala macem gitu kan. Ya tapi maksudnya intinya di konten ini kita itu susah bedakan mana yang benar mana yang enggak. Itu satu. Kedua, kita itu juga punya kecenderungan suka sesuatu yang wah, bukan yang biasa-biasa aja. Kita kan pengen lihat orang yang 2 tahun bisa beli mobil 10 miliar atau apa gitu loh. Kita kan nggak pengen lihat orang yang 20 tahun Akhirnya bisa beli cicil rumah gitu. Iya, kamera akhirnya lunas 25 Tapi tahun. lunas setelah 25 tahun. Iya kan, nggak menarik ya gitu. Nah, terus juga yang bohong ini biasanya nggak ada sanksi sosialnya ataupun sanksi hukumnya. Kayak contoh dulu kan ada banyak pengusaha yang ngomong omsetnya sebulan berapa ratus M. Iya. Itu kan harusnya kan bisa di-track sama orang pajak. Terus kalau seandainya ketahuan bohong, kan nggak ada sanksinya. Gitu. Oh enggak, itu saya cuman konten doang, saya cuman ini doang gitu kan. Terus banyak lagi orang ternyata punya jet pribadi, ngomongnya jet pribadinya punya, ternyata sewa. Ini udah sering
sangat sering lah. Tetapi efeknya di masyarakat apa? Di masyarakat akhirnya orang berpikir bahwa kerja keras itu gak ada gunanya lagi. Jadi orang berpikir harus kerja cerdas kayak mereka. Iya, iya. Karena mereka selalu menjanjikan kerja cerdas. Contoh, kamu jadi reseller saya. Reseller saya dalam 1 tahun bisa beli rumah, mobil, dan gitu loh. Kan orang udah gak pengen lagi kerja keras gitu loh. Orang mikir bahwa kerja keras capek-capek selama ini dia langsung sukses enak gitu. Ini yang sebenarnya bikin jelek bangsa Indonesia juga. Iya, apalagi pansos-pansos ke influencer lain. Iya, iya. Satu grup naik semua. Memang dapat nama sih. Iya, betul. Dan memang caranya nggak bisa dipungkiri kayak gini cepet. Iya, benar. Dulu di Netflix ada salah satu film Korea. Judulnya Celebrity ya atau apa gue lupa. Nah dia bahasnya kayak gitu. Iya, iya. Gimana caranya? Iya dia dari bukan siapa-siapa naikin followernya sampai kenceng banget. Iya, iya. Jadi dia pansos. Ya dia ceritain step-stepnya. Sampai akhirnya dia naik gitu. Malahan menurut gua yang lu ngomong itu gak sejahat itu loh. Yang jahat kan sebenarnya yang bohong untuk jual barang. Iya, iya. Bener. Yang kayak gitu dia pansos oke lah. Dia pansos apa ya kita pikir sok lah ya. Tapi kalau seandainya yang bohong jualan barang, ngeri. Dia ngomongnya apa? Jadi reseller kita, modal cuma 10 juta, ini pasti sukses. Iya, iya. Pasti berhasil. Kadang gue bingung liatnya, kayak misal dia bilang produk dia laku berapa banyak gitu ya. Iya. Gue nanya orang di sekeliling gue gak ada yang pakai brand itu, dan bahkan kita gak pernah denger itu brand. Iya bener. Dan gimana ceritanya dia jualnya sampai sekian angkanya sebesar itu. Kalau perusahaan gede kayak mungkin kayak Sido atau Marta gitu ya, perusahaan-perusahaan gede ya. Dan dia orang mungkin minder loh. Kayak anjir dia orang punya ini omset gede banget. Iya, padahal kita nggak pernah tahu itu brand gitu. Jadi kebenarannya ini sebenarnya kita nggak pasti gitu. Ya betul. Tetapi gitulah di dunia media ini, di dunia entertainment ini, memang menarik perhatian itu sangat penting. Jadi banyak orang mengorbankan. Akhir-akhir ini kan barusan nih ada yang ribut kan gara-gara rumahnya itu dibilang ratusan miliar. Padahal bikin konten, padahal nggak semahal itu gitu kan. Sampai dia dipanggil orang pajak. Gitu. Maksudnya itu kan bikin ribet. Iya. Gitu. Jadi susah ngomong ya. Kalau kita bilang yang kayak gini-gini dan sebenarnya akan sangat sulit sih buat diberantasi. Dan memang kita juga nggak bisa kontrol sih. Iya. Cuma mungkin kalau kita dari sisi konten kreator, ya sebisa mungkin ya kita bikinnya sesuatu yang bermanfaat sih. Betul. Walaupun ya kita juga expect, kadang ya kita juga perlu bungkus dengan bahasa yang menarik lah, biar orang juga menarik untuk nonton, untuk bisa lihat. Karena kan kalau kita nggak ikutin tren juga pasti sulit. Betul. Untuk kita bisa survive. Karena mau nggak mau kita bikin konten kreator, bikin konten juga perlu menyesuaikan diri sih. Iya. Dan juga biasanya kalau gua sendiri sebagai konten kreator ya, maksudnya kayak di Instagram apa gitu ya, banyak orang berpikir itu kadang-kadang kan tempat shoot gua tuh bagus banget, yang belakangnya gedung gitu kan. Orang pikir wah kantor lu itu keren banget gitu loh. Ya ini gue terus terang aja, itu sih gue shootnya di hotel. Iya memang pas lagi kebetulan ke hotel nginep shoot ya bagus gitu. Jadi biasanya kalau orang nanya gue akan jawab terus terang, karena gue berpikir apa, jangan sampai mereka itu punya impresi yang salah sehingga merugikan mereka. Iya. Dan kayak gini-gini itu sebenarnya penting gitu loh, maksudnya mempertahankan etika kita juga. Iya. Dalam lu tau gak Mon? Ternyata ya di luar negeri itu lebih parah lagi. Jadi banyak orang jual kelas. Oke. Ternyata mereka gak sekaya itu. Lu ngomongin jual kelas, orang Indonesia juga banyak yang jual kelas. Ya. Nah kita ngomongin luar negeri. Oke, luar negeri ya bukan Indonesia nih. Salah satunya itu kalau gak salah itu Grant Cardone dan lain-lain lah. Banyak yang mengekspos fake guru itu kan. Iya fake guru gitu loh. Dulu yang paling viral ya pas zaman COVID yang ada yang namanya Dunlop. Tahu? Iya. Bener. Itu banyak tuh yang jago tuh. Jadi ini Dunlop ini jago sih. Kalau teman-teman nyari di YouTube nih banyak nih. Jadi Dunlop ini ceritanya dia itu nyari, kayaknya ada webnya orangnya bongkar gitu. Dia dari satu web, kayak dia beli copywritingnya. Akhirnya dia kayak pakai itu gitu. Pakai itu gedein, bikin kelas dan lain-lain. Tapi ya memang dia mungkin basicnya jago ngomong juga lah. Iya. Dia punya bakat lah. Iya, dia bikin konten lagi mau closingin orang kan.
itu ada yang bongkar kayak ini kan udah di-cut nih bagian sini kalian terhatiin gini. Oh iya. Jadi yang real gitu loh, maksudnya dia kan bilang live closing gitu loh. Telepon orang langsung deal nih berapa beli properti sekian gitu. Iya, berapa M. Palsu gitu. Iya. Nah, setelah kita lihat ya, banyak sih dia katakan dia itu bilang dia beli rumah. Ternyata pas dicek rumahnya itu buat atas nama. Ya. Atas nama orang lain gitu. Ternyata dia cuma sewa. Sebenarnya memang mereka itu memarketingnya dengan baik, cuma jahat aja. Ya. Dan mereka akan bikin kita itu tergantung dengan course-nya, tergantung dengan kelasnya. Ya. Jadi download itu kelasnya itu rata-rata kalau Lumayan mahal loh katanya berapa? mahal. Dolar. Bahkan sampai ada yang deket-deket $10.000. $10.000 itu udah 150 juta. Dan yang diajarkan katanya Gak sewah itu. nggak membantu gitu katanya. Iya, biasa. Yang maksudnya yang bisa kita dapetin Betul. tanpa duit segitu gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan jual kelas. Ya. Kita juga mungkin kedepannya akan jual kelas juga gitu. Kedepannya mungkin ya. Mungkin belum tentu. Cuman maksudnya yang salah itu adalah bohongnya. Ya. Maksudnya bohongnya dalam buat jual kelas demi kelasnya laku. Istilahnya ini loh. Lu kayak jual obat sakit gigi, tapi lu bilang ini bisa sembuhin kanker. Jadi harusnya obat sakit gigi yang harganya cuma 1.000, karena dia bisa sembuhin kanker jadi 1 juta. Iya. Nah itu yang jadi sebuah problem sebenarnya. Bukan masalah kelasnya, ya sah-sah aja lah. Tapi begitulah cara dunia bekerja juga. Lu mau jujur, lu mau itu ya lambat. Lu kalau mau cepet, ya lu Ada mirip-mirip lah dikit-dikit gitu ya, pasti cepet gitu. Bahkan kalau gua lihat di luar negeri, semua jual kelas. Ya, apalagi mereka marketnya bisa sampai seluruh dunia loh. Iya. Ya cuma yang wilayah mereka. Kalau kita Indonesia kan mungkin terbatas ngomongnya bahasa Indonesia kan. Betul. Kalau lu bisa ngomong bahasa Inggris kan, Iya, bisa marketnya bisa lebih besar gitu. ada beberapa kelas yang gua ada menarik dan mahal ya. Katakan ada satu orang itu, mungkin ada yang pernah nonton tuh Vingai ya namanya ya. Dia jual kelas komunikasi. Oke. Cara communicate. Harganya itu 15 juta kelas. Oh iya, gue tahu deh yang kacamata ya. Iya. Nah itu menurut gua kelas kayak gitu gak salah. Karena dia memang mempraktekkan dan dia mengkasih bukti gitu loh bahwa coba lu kalau ganti omongan lu ini dengan ini, hasilnya gimana? Ini dengan ini, hasilnya gimana? Yang kayak gitu-gitu kita masuk di akal gitu. Yeah. Bukan yang kayak asal klaim. Terus banyak lah yang ngajarin jadi seller di online. Lu cuma cukup duduk di rumah hasilin atau Itu banyak tuh, banyak. Lu impor ini dari China gini. Iya. Yang label gitu. Ya ngemeng mah gampang. Lu kerjain aja coba. Iya, kayak kalau beneran segampang itu ya lu kerjain aja, ngapain? Lu ngapain ngajarin orang? Lu hire karyawan aja buat kerja sama lu. Lu bikin aja lu perusahaan tergede di dunia kan. Bener. Ya kira-kira gitu. Kira-kira gitu loh ya. Jadi nggak bisa dipungkiri zaman sekarang memang ya kita pasti dunia konten, dunia influencer ini ya memang lagi masanya aja. Ya. Jadi pasti nggak bisa pungkiri ada konten-konten, ada orang yang nyeleneh gitu loh, atau bikin sesuatu yang nggak seperti yang sebenarnya ada. Tapi ya balik lagi ke diri kita ya, pas kita dengerin, pas kita lihat ya kita yang saring sendiri. Betul. Jadi nggak semuanya perlu kita ikutin atau kita percaya begitu aja. Itu aja, menurut kalian gimana? Coba share pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa di like dan di subscribe dan share ke teman kalian yang butuh dengerin ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.